Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja ke arah teknis ya. Jadi ini contoh misalnya seandainya saya tidak ada di kelas manapun tampilannya seperti ini. Tapi kalau kalian ada sudah masuk ke kelasnya, itu nanti seperti ini. Contoh saya kemarin kan saya lanjutkan ya sesuai dengan kemarin itu RPL 2020 ya. Contohnya seperti ini saya masuk di kelas itu. Jadi di sini ada penjelasan lebih detailnya kelas ini 5 Februari sampai 5 Mei. Ini berarti belum saya revisi ya. Jadi nanti biasanya sampai Agustus kelasnya aktif. Jadi kalau nanti lebih dari itu nggak bisa mengerjakan lagi. Oke, ya, jadi saya pakai headset makanya suaranya kecil. Mohon dimaklumi ya. Oke, ini mungkin semoga bisa lebih besar lagi. Oke, saya lanjutkan di sini untuk ini nama IT esensialnya ya, terus please finish. Jadi sebelum tanggal ini harus sudah selesai semua. Itu keterangan dari situ ya. Oke, kemudian langsung klik launch course ya, launch course. Nah, di sini nanti diarahkan ke halaman awal. Di sini memang kadang kalau yang bermasalah koneksi itu nanti akan masuknya ke Cisco ya, identifikasi cisco.com di situ. Jadi nggak masuk-masuk, tinggal di refresh saja berkali-kali nanti akan masuk ke sini. Nah, di sini ini halaman awalnya seperti ini ya. Kalau sudah kalian lakukan itu nanti di sini akan muncul ada di checklist, sudah di checklist. Nah, ini ada banyak seperti ini. Yang contoh kemarin yang sudah saya lakukan itu kan, oh ini karena kemarin saya hapus lagi, jadi saya nggak ada lagi nih ya. Oke, yang paling utama itu adalah ini ya, chapter 14 10 10 14 and course summative assessment. Ini yang paling penting ya. Jadi nanti yang paling penting kerjakan jadi yang final tanggal 30 ini. Nah, ini untuk mengerjakan ini harus mengerjakan course feedback dulu. End of course feedback dulu. Nah, ini end of course ini adalah fungsinya untuk menilai ya, menilai pembelajaran ini gitu loh. Intinya sih seperti itu. Kalau bisa sih kasih yang bagus-bagus nilainya ya. Jadi biar nanti untuk meningkatkan rating dari IKMI-nya juga. Oke, kemudian nanti baru bisa mengerjakan yang ini. Itu nanti ini tanggal 20 semuanya ya. Nah, untuk bisa mengerjakan tanggal 20 ini harus bisa mengerjakan semuanya. Jadi yang ini ya, chapter 14 exam. Jadi yang belakangnya exam ini berarti ujian. Chapter 13 exam, sertifikat checkpoint exam. Nah, pokoknya yang ada tulisan exam di sini dikerjakan. Ini exam ya. Sertifikat ini exam. Jadi pokoknya seperti itu. Nanti baru bisa berhak untuk mengikuti ujian ini. Oke, nah untuk teknisnya biar bisa tuh gimana sih? Gitu. Jadi kalian buka beberapa tab di sini ya. Jadi kan di sini ada misalnya kamu mengerjakan chapter 1. Nah, di sini ada klik kanan new tab ya. Jadi sebelum mengerjakan kamu buka modulnya dulu, kamu buka modulnya. Ini kenapa nih gak mau? Loan validation valid minta login. Karena nih saya login 2 akun ya. Sebentar saya keluarin dulu. Jadi login pakai akun instruktur dan login pakai akun studi di browser yang berbeda. Sebentar. Kita refresh lagi coba. Kenapa nggak mau?
Oh, karena tadi nyusep, jadi makanya nggak mau kesini. Oke, jadi masuk ke materinya ya, modulnya. Jadi untuk yang modul pertama ya, dibahas. Terus kemudian sama satu lagi yaitu translate-nya ya, translate Google-nya. Jadi kita siapkan Google Translate-nya. Oke, nah baru nanti di sini kita buka ujiannya. Jadi pertama seperti itu. Jadi buka modulnya, kemudian buka translate-nya. Syukur-syukur kalian pelajari dulu modulnya. Itu ya. Nah, jadi bisa kalian baca modulnya satu-satu sampai habis semuanya. Terus kalian bisa oh ini yang saya buka modul itu ya sebentar. Yang saya buka modul itu. Oke, kemudian baru kita masuk ke examnya. Nah, terus di sini ada keterangan take assessment-nya. Nah, ini kan bisa kalian lakukan beberapa kali ya di sini. Kalau nggak salah sampai 3 kali. Nah, sini where is buffer memory command that is. Tolong yang lainnya di mute ya. Oke, nah di sini kalau kalian bingung bisa kalian cari di sini keterangan apa, artinya apa ya. Mungkin di sini enggak. Sebentar ya, keluar ya tampilannya. Sorry. Nah, ini soalnya muncul seperti ini ya. Terus kemudian, nah kalian di blok, copy, kemudian masuk ke sini, ke translate ya, biar nggak bingung. Nah, di mana memori penyangga yang biasa digunakan di server, laptop gaming, PC bisnis, tablet, komputer gaming. Nah, jadi ada di mana ini kan ya, where is preferred memory commonly used. Jadi kan berkaitan dengan memori. Nah, kamu cari di sini di modulnya. Nah, syukur-syukur kalau misalnya kamu kalian semuanya itu masih kan itu bisa beberapa kali kesempatan. Kesempatan pertama dipakai buat mengcopy paste ya. Jadi soalnya itu kalian copy. Jadi misalnya begini contoh ya. Oke, pakai share screen aja kali ya. Ya, pertama itu jadi langsung ke ini di copy ya, di blok, di copy, terus kemudian buka Word-nya ya. Jadi buka Word, nah kemudian dipastekan. Nah, jadi uh, untuk memastekannya jangan pakai yang itu, pakai yang bentar ini di kanan, kemudian yang A. Jadi ini soal apa tulisannya saja. Nah, terus kalian cari jawabannya. Jadi semuanya di copy satu-satu, di copy satu-satu soalnya, terus kemudian kalian cari jawabannya di modul. Jadi cari jawabannya di modul yang tadi tentang itu untuk pertanyaan yang tadi. Jadi ada di mana. Jadi ini bisa kalian klik-klik seperti ini ya untuk mencari informasinya. Jadi kan ini tentang power supply ya, berarti berkaitan dengan memori tadi ya. Nah, kita buka di sini di cross indexnya, kemudian cari tentang memori.
motherboard komponen soalnya. Jadi ada di video berarti di sini ya. Nah, silakan kalian tonton di video ini tentang RAM. Nah, seperti itu. Ya, kalian mau nggak mau harus bisa tentang bahasa Inggrisnya ya. Nah, kalau sudah selesai dikerjakan semua, nanti klik submit, nanti akan muncul nilainya ya. Nah, kalau sudah selesai ini di close, jangan lupa. Karena kalau nanti kalau nggak kalian close itu, kalau buka menu selanjutnya itu nanti apa namanya, buka soal lagi yang lainnya itu nanti akan muncul yang ke situ, jadi tidak bisa langsung muncul ya, seperti itu. Nah, ini di sini, nah kita bisa stop ya, terus bisa resume. Jadi nanti di situ kan ada waktunya ya 1 jam. Jadi diusahakan kalian copy semua kemudian di close. Nanti kan bisa di resume lagi. Nah, itu contoh seperti itu. Jadi cepet-cepetan kalian copy, kan soalnya waktunya 1 jam. Masa ngopi bisa sampai lama itu. Nah, baru kemudian dicari jawabannya. Teknisnya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Itu untuk teknis pengerjaannya. Terus kemudian kalau kita mau lihat hasilnya seperti apa, bisa kita masuk ke grade di sini. Nah, di sini nanti ada persentase nilainya ya. Jadi ada persentase nilainya, di sini kalian berapa. Nah, untuk kalian bisa lulus apa enggak, itu nanti akan saya verifikasi. Jadi tergantung, jadi kalau sudah selesai semua, sudah dikerjakan semua ya. Jadi kan nanti kan saya cek sebelum tanggal 20, kalian harus sudah mengerjakan semuanya ini, exam ini ya. Nah, ini ya. Jadi chapter and checkpoint exam ini semuanya sudah dikerjakan. Practice final exam sudah, chapter 9 skill assessment sudah, ini sertifikat sudah. Yang belum dikerjakan cuma final exam dan end of course-nya feedback saja. Dua ini dikerjakan tanggal 20. Selebihnya itu dikerjakan sebelum tanggal 20. Oke ya. Terus kemudian untuk kuis gimana? Itu bebas. Kalian mau kerjakan apa enggak silahkan, serah bebas. Tapi nanti mempengaruhi nilai, jadi lebih bagus dulu. Seperti itu. Oke ya. Jadi ini untuk teknisnya saja. Jadi cuma kita masuk ke course home, silahkan dikerjakan di sini satu-satu. Jadi dibuka materinya, kemudian translate Google Translate-nya sama soalnya baru dibuka. Syukur-syukur bisa disimpan di Word untuk dicari jawabannya. Itu kalau kalian mau pinter ya. Ada cara gampangnya, tapi kalian juga tahu, ini tinggal di blog, copy paste di internet, ada banyak jawabannya. Tapi nanti itu kalian tidak belajar. Saya kasih tahu ya, gampang untuk dapat nilai 100, gampang. Cukup soalnya di blog, cari di Google, pastekan Google, pasti ada jawabannya. Tapi kalau bisa kalian usahakan sendiri untuk mencari jawabannya seperti itu dengan belajar. Jadi kita belajar itu yang penting prosesnya, bukan hasil akhirnya. Hasil akhir mah gampang, kita tinggal bayar 10 juta langsung bisa ijazah keluar. Selesai. Tapi itu tidak melalui proses ya, proses yang panjang. Nah, itu. Begitu pula dengan ini ujian sertifikasi, yang kalian cari itu kalian mau pinter atau hanya cuma nilainya saja gitu. Kalau cuma nilainya saja cukup ke Google cari. Jadi kalian berusaha dulu minimal 1 kali kalian kerjakan sendiri sepengetahuan kalian, sehingga nanti kalau kalian nyari dulu lah, berusaha mencari jawabannya. Nanti kalau sudah mentok baru ke Google, sarankan seperti itu biar kalian nanti ngerti. Nah, contoh tadi kayak si Renaldi tadi, nggak, ya Allah, jadi lulus lulus corona itu benar-benar nggak tahu apa-apa ya, metodologi aja nggak tahu. Contoh seperti itu. Ya, saya bukan membuli Renaldi, bukan, itu sebagai contoh tadi.
bahwa memang kalau kita hanya mengandalkan Google, kalau kalian kan lulusan dari, setahu saya mengenai corona itu kan nggak tahu apa-apa karena ujian juga enggak dan sebagainya, sehingga ilmunya kurang menurut saya seperti itu. Nah, pembelajaran online seperti ini juga tergantung kalian sendiri gitu. Kalian mau belajar apa, hanya cuma ikut-ikutan saja. Kalau belajar jadi dosen dan lainnya waktu mengajar itu hanya memberi kulitnya saja, kulit luarnya, sehingga eh, nanti apa namanya, apa sih, tolong dimut sih yang lainnya ya. Oke, jadi saya kalau ada gangguan lupa ya apa tadi. Oke, intinya proses ya, intinya proses. Jadi kalau saya kasih tahu caranya biar kalian ngerti tadi seperti itu. Cara gampangnya ya gampang sekali. Cukup kalian tadi misalnya contoh ya, misalnya soalnya tadi satu ya, sini langsung kalian blok, kemudian di internet kalian cari, langsung dipastikan di sini aja, ada jawabannya semua. Ini karena saya pakai Edge ya, jadi juga kita ke Google, kemudian pastikan tuh IT exam answer, udah ada semuanya gitu. 100% bukannya. Tapi kalian tidak belajar. Ini saya kasih tahu apa adanya ya. Jadi untuk soal ujian sertifikasi, jawaban ada di internet semua. Prakteknya juga ada di YouTube, ada semua. Tetapi nanti kalau kalian hanya cuma Ctrl C itu nggak bisa belajar. Makanya saya tunjukkan cara yang benar seperti apa. Jadi kalian buka soalnya, copy, paste di Word, kemudian dicari jawabannya melalui modul sama Translate Google. Seperti itu. Ya, jadi kalau kebiasaan saya kalau lagi apa seperti ini, saya buka video dan apa dan lainnya. Dan juga nggak mau sih di mood nurul di mood. Nah seperti itu. Oke, jadi sudah saya kasih tahu mana yang benar, mana yang enggak. Silahkan kalian ambil kesimpulan sendiri. Mau pakai yang mana, gitu ya. Yang jelas kalau kalian mau pinter itu ya berusaha sendiri cari. Nah ini nikmatnya proses seperti itu, pusing. Mungkin sedikit cerita, bulan kemarin, bulan Januari itu saya juga ikut ujian seperti itu, ujian untuk menjadi instruktur DevNet Development Network. Padahal saya, kenapa kok saya dijadiin untuk jaringan ya, karena saya suka jaringan daripada pemrograman. Di situ saya dituntut untuk belajar pemrograman. Jadi saya final exam nggak lulus, jadi hanya nilai, kalau final exam minimal 70 ya, kalau itu kesempatan sampai 3 kali. Kalau 3 kali nggak lulus ya itu berarti nggak lulus, nanti ngulang lagi ikut angkatan yang nanti, seperti itu. Jadi final exam seperti itu. eh, kalau mau belajar jadi itu nggak ada jawabannya gitu. Jadi saya kebetulan kemarin nggak ada jawabannya, nggak ada di internet, jadi harus cari. Ya triknya seperti itu, kalian cari, kalian copy dulu di Word, kemudian cari jawabannya. Sampai nyoba beberapa kali, jadi saya nilainya mentok di 68 beberapa ya. Nah terus kemudian karena nggak lulus, saya mohon alternatif ke instrukturnya seperti apa, bikin video. Oke, akhirnya suruh bikin video tutorial. Jadi kalau di Cisco itu ada namanya, harusnya ini ya, harusnya saya bikin mungkin untuk apa namanya modulnya ya. Jadi di sini untuk contoh ya. Jadi CCNA sendiri itu ada Exploration RLS versi 7 ya. Jadi ada sampai beberapa versi.
Nah ini kemudian untuk RT sosial, nah RT sosial di sini ada sebenarnya ada virtual nih menarik. Jadi virtual desktop activate. Nah ini ya. Ini contoh ya. Ini saya jalankan ini untuk prakteknya seperti apa sih prakteknya? Aduh ya. Resmi profesor. Jadi masih lama versi lama punya saya pas pelayarannya nggak ada. Coba saya install dulu. Hmm. Oke, sebentar. Oh yes, ini dasar screen ya. Jadi kalau ini kalian mau bisa kalian. Oh sudah nggak ada ya. End of life. Oh jadi sudah nggak bisa, sudah di blok. Berarti ini saya sudah nggak bisa dijalankan ya untuk ininya. Ini sebenarnya buat apa namanya, buat praktek ya. Ada kayak merakit gitu, merakit PC tapi secara virtual. Oke, mungkin contoh yang lainnya mungkin nanti kalau selesai satu ya contoh misalnya untuk prakteknya. Di sini kan ada, nah ada labnya, jadi ada banyak. Nah ini kemarin saya harus membuat divideokan, jadi praktek seperti ini divideokan sampai 8 video ya. Nah ternyata masih belum cukup, harus mengerjakan sertifikat praktis exam. Jadi banyak. Jadi tadi ada keterangan bahwa Adobe sudah tidak bisa, jadi di uninstall nanti apa, sudah end of life, jadi sudah tidak ada. Kalau membayar 2.000 ini sayang sekali karena tadi seperti itu. Oke, Cirebon Utara mau nanya apa ini? Dari tanggal 15 saya coba profil ya Pak. Nah, bukan ya, jadi kan ini kan saya buka full ya. Jadi untuk ujiannya itu nanti saya buka full. Maksudnya full itu kalian nggak harus set jam 8 sampai jam berapa, nggak harus, bebas mau bisa berapapun, mau ngerjain kapanpun bebas. Jadi nanti ujian ininya chapternya saya buka semua, mau kamu mengerjakan sehari sampai semua kerjakan juga boleh gitu. Nah itu dari tanggal berarti nanti habis ini aja langsung saya bukain. Jadi sekarang tanggal 13 ya, berarti 14 sampai tanggal 19 saya bukain full, jadi 2 minggu ya, hampir 2 minggu penuh. Silahkan dikerjakan semuanya, jadi pastikan tanggal 20 sudah dikerjakan semua. Jadi apa aja yang dikerjakan tadi saya ulangi lagi, yang dikerjakan adalah yang ini. Jadi kalau kalian masuk ke grade, kemudian kalian pilih chapter and checkpoint exam, ini semua. Kemudian praktis final exam, chapter 199 exam. Ini untuk kalau kalian lulus bisa dapat sertifikat untuk ujian Cisco yang profesional. Jadi sertifikasi itu ada dua macam ya. Ada dua tipe. Yang pertama itu akademik, yang kedua profesional. Yang kalian lakukan ini adalah akademik untuk syarat mengikuti sidang skripsi. Itu akademik.
Nah, kalau yang profesional itu beda lagi. Kalau yang profesional itu biasanya bayar $300. 200 sampai $300 ya. Jadi bisa kalian hitungan sekitar 3 jutaan atau 2 juta, 3 juta. Lulus nggak lulus bayar segitu, ya. Kalau nggak lulus hilang. Nah, dengan adanya ini, kalau kalian bisa ngerjakan ini nanti bisa dapat diskon, diskon untuk bisa ikut ujiannya. Jadi nggak bayar, jadi diskonnya bisa 50%, bisa 75%, atau cuma 25%. Seperti itu. Ini kalau kalian mengerjakan ini lulus nilainya bagus. Oke ya, untuk Fikri sudah saya jawab ya. Jadi nanti saya buka, habis ini saya aktifkan semuanya sampai tanggal 19, bebas mau ngerjain kapanpun. Gitu ya. Oke, Cirebon Utara ini mau nanya apa? Sok silakan. Via chat aja, Bapak, atau ngomong langsung. Sok silakan sekarang sesikan aja. Jadi ini saya stop untuk